Selamat siang pemirsa, saya Kina Sution kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. KRUT Medan Belawan tabrak pengendara sepeda motor, 1 tewas 1 kritis. 2 tenaga medis di Tapanuli Tengah ditangkap terbitkan rapid test palsu. Dinas PPKB Simalungun melakukan pelayanan KB akseptor. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, 1 unit sepeda motor yang melintas di perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu ditabrak kereta api di Medan. Akibat kejadian tersebut, seorang pengendara tewas di tempat dan penumpang sepeda motor kritis. 1 unit sepeda motor tanpa plat nomor yang dikendarai oleh MN yang berboncengan dengan seorang wanita S tertabrak kereta api saat melintas di perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu di kawasan Jalan Komodor Laut Yosudarso, Gang Kampung Keluarga, Kecamatan Medan Labuhan. Akibat kejadian tersebut, seorang pengendara tewas di tempat dan penumpangnya mengalami luka cukup serius di bagian kepala yang sempat terseret sejauh 20 meter setelah tertabrak kereta api dari arah Medan menuju Belawan. Melihat kejadian tersebut, orang tua korban jatuh pingsan dan histeris melihat anaknya sudah tak bernyawa. Salah satu saksi mata mengatakan, korban yang hendak melintas di perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu ini tidak melihat kereta api yang diduga tidak memberikan tanda seperti klakson panjang. Dengar cerita dari orang, dia mau keluar ke depan gitu. Terus ya cuma tahu itu katanya kecampak sih sampai sana udah gitu aja. Oh, tabrak kereta api orang itu? Iya Pak, nggak tahu lebih lanjut. Ya, mati orang itu 1? Iya, laki-laki. Laki-laki? Iya. Jadi yang perempuannya? Katanya dibawa ke rumah sakit Delima ya? Iya, Delima. Kini korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Pirngadi Medan untuk diotopsi. Sementara itu korban kritis langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Diduga akibat arus pendek listrik, 3 unit rumah semi permanen ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pemilik rumah jatuh pingsan melihat rumahnya telah rata dengan tanah. Sebanyak 3 unit rumah semi permanen di kawasan Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, ludes dilalap api yang nyaris membakar perkampungan padat penduduk. Bangunan semi permanen ditambah banyaknya bahan mudah terbakar, membuat api dengan cepat membakar seluruh isi bangunan, yang sempat membuat panik warga untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian, setelah 5 unit pemadam kebakaran diturunkan. Atas musibah ini, pemilik rumah jatuh pingsan. Kepala Desa Pematang Johar mengatakan, api bermula dari salah satu dapur rumah warga kemudian merembet ke bangunan lainnya. Diduga kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik. Ini ada asap di dapur, sehingga ketika didatangin, dicek, itu keadaan dapur sudah terbakar, dan ketika didobrak itu memang dalam keadaan sudah beraliran listrik, itu pintu itu yang mengandung besi sudah beraliran listrik, maka didobrak dan sudah terjadi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sedangkan kerugian ditaksir jutaan rupiah. Namun korban kebakaran tak satupun harta bendanya bisa diselamatkan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Aksi pencurian di sebuah konter atau kios tempat penjualan koran di Kisaran Asahan terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku berhasil membobol dan masuk ke dalam konter tersebut melalui jendela yang dicongkel dengan obeng. Dengan menggunakan sebuah obeng dan senter mancis sebagai penerangan,
Pria pelaku pencurian di konter koran di Jalan Diponegoro, Kisaran, Sumatera Utara ini memulai aksinya dengan mencongkel salah satu jendela. Dengan hati-hati, pria mengenakan topi dan celana pendek ini melancarkan aksinya. Dari dalam konter tersebut, pelaku berhasil menyikat uang tunai sebesar Rp500.000 yang berada di dalam laci. Namun pelaku tidak menyangka jika aksinya terekam kamera pengawas CCTV milik sebuah toko yang berada di samping konter tersebut. Terungkapnya aksi pencurian ini berawal kecurigaan pemiliknya yang menemukan jendela konternya dalam kondisi terbuka saat akan memulai aktivitas berjualan koran pada pagi hari. Dia jalan dulu dari arah barat ke sini kan, melintas, suasana hujan gerimis, dingin gitu kan. Jadi dia iseng-iseng berhenti, mungkin udah direncanakan mungkin bang, dibukanya lah pintu kami itu. Sementara atas kejadian tersebut, pemilik konter tersebut berencana memviralkan serta menyebarluaskan aksi pelaku pencurian itu di media sosial agar mudah dikenali. Taufik melaporkan untuk Farina TV. Dua tenaga medis di Tapanuli Tengah ditangkap terbitkan rapid test palsu. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, petugas polisi Pamong Praja Tanjung Balai melakukan pembongkaran paksa sejumlah bangunan liar di Jalan Lingkar karena berjualan tanpa izin pemerintah kota. Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Balai melakukan pembongkaran paksa di sejumlah bangunan di Jalan Lingkar, Kelurahan Sairaja, Kecamatan Sai Tulang Raso, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Satu persatu bangunan liar dibongkar Satpol PP dengan cara diroboh oleh petugas karena berjualan tanpa memiliki izin dari pemerintah kota. Ini kegiatan dalam rangka penertiban bangunan liar yang berada di badan jalan, parit batu, serta trotoar. Yang ini melaksanakan peraturan daerah nomor 8 tahun 2004 tentang ketertiban umum sebagai tugas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Penertiban dilakukan untuk kenyamanan warga yang melintas. Wanda Pratama melaporkan untuk Farina TV. Pemirsa, Polres Tapanuli Tengah menangkap 2 orang tenaga medis yang menerbitkan surat rapid test palsu. Selain itu, polisi juga mengamankan puluhan surat rapid test palsu, alat rapid test, dan sejumlah uang hasil kejahatan. Dari hasil penyitaan kepolisian, sepintas tidak ada perbedaan antara surat rapid test asli dan palsu. Namun setelah diteliti, surat rapid test palsu tersebut tidak mencantumkan kode registrasi dan memalsukan tanda tangan dokter. Tersangka yang berinisial EWT dan rekannya A bekerja di Laboratorium Rumah Sakit Umum Tapanuli Tengah. Surat rapid test palsu yang diterbitkan dijual dengan harga Rp200.000 hingga Rp250.000. Tersangka mengaku terdesak membutuhkan uang untuk membayar hutang. Surat rapid test dijual karena banyaknya calon penumpang kapal tujuan Nias dari Sibolga yang membutuhkan surat rapid test. Terungkapnya aksi tenaga medis ini karena adanya laporan dari seorang dokter rumah sakit umum yang mengaku tanda tangannya dipalsukan. Informasi ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Tapanuli Tengah AKP Sisworo. Atas aksinya tersangka terancam 5 tahun penjara.
asli, dan inilah yang dia palsukan. Sekilas kasat mata sudah kelihatan. Beda ya? Beda, sekilas kasat mata. Ya, jelas beda. Oh, jauh. Sama. Ya, kata-katanya sama. Yang asli dengan yang palsu, ya. Semua hasilnya itu untuk sementara kami sita non reaktif. Non reaktif ya. Semua, ya, tidak ada yang reaktif. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Arena TV. Lembaga Bantuan Hukum Pematang Siantar melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar terhadap Wali Kota Pematang Siantar sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dinilai tidak profesional dalam penanganan pasien COVID-19. Inilah rombongan warga Jalan Singosari, Gang Demak, Kelurahan Martoba, Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, yang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar. Gugatan ditujukan terhadap Wali Kota Pematang Siantar Hefriansah, yang dinilai tidak profesional dalam penanganan pasien COVID-19 sehingga warga Gang Demak mengalami kerugian material dan imaterial. Para warga didampingi 8 orang pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Pematang Siantar. Binari Situmorang, salah satu dari 8 pengacara Lembaga Bantuan Hukum Siantar, mengatakan, sesuai keterangan sejumlah warga Gang Demak yang sempat dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Pematang Siantar, tidak mendapat perawatan standar yang dilakukan pemerintah. Ketua GTPP COVID-19 Pematang Siantar Hefriansah dinilai lalai dan perbuatan tidak prosedural dalam penanganan COVID-19. Seharusnya gugus tugas mengumumkan kesembuhan 2 pasien asal Gang Demak karena sebelumnya telah diumumkan positif COVID-19. Tentunya hal ini menjadi stigma negatif terhadap 2 pasien tersebut di lingkungan mereka. Gugatan ini didasarkan atas tindakan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini kepanitiaan gugus penanganan percepatan COVID-19, yang dinilai oleh warga dalam hal ini sebagai korban melakukan gugatan class action ini dengan tujuan menuntut ganti kerugian material dan imaterial. Kerugian materialnya bahwa mereka merasa diperlakukan secara buruk penanganannya oleh petugas COVID, sehingga mereka mengalami halangan-halangan dalam melanjutkan aktivitas ekonomi. Binaris juga menilai gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pematang Siantar lepas tangan terhadap pasien sembuh. Selain itu, para kuasa hukum warga Gang Demak telah melakukan pendataan yang telah dilampirkan dalam surat gugatan terkait kerugian yang dialami beberapa warga. Pentanews Sembiring melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Dalam rangka perayaan Hari Keluarga Nasional ke-27, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PPKB Kabupaten Simalungun melaksanakan pelayanan KB akseptor gratis. Pada kegiatan ini turut hadir Ketua TPPKK Simalungun Erunita Anggraini Tarigan untuk melihat langsung proses pelayanan yang dilakukan Puskesmas Rambung Merah. Dalam rangka pelayanan Hari Keluarga Nasional ke-27, Dinas Pengadilan Penduduk, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau PPKB Kabupaten Simalungun melaksanakan pelayanan KB akseptor gratis. Pelayanan ini dilakukan secara bersamaan di seluruh fasilitas pelayanan di 46 puskesmas se-Simalungun. Pada kegiatan ini turut hadir Ketua TPPKK Simalungun,
Erunita Anggraini Tarigan untuk melihat langsung proses pelayanan yang dilakukan Puskesmas Rambung Merah. Kegiatan ini merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan akan dilakukan pencatatan rekor muri dengan target aseptor sebanyak 1.381.000 jiwa di seluruh Indonesia. Melalui pelayanan ini, keluarga Indonesia didorong dapat terus-menerus meningkatkan ketahanannya sehingga mampu melahirkan generasi yang lebih baik. Kepala PPKB Simalungun Jan Maurisdo Purba mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya BKKBN dalam menghadapi implikasi dari kondisi pandemi COVID-19 seperti terjadi pengurangan kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan. Tahun ini PPKB Simalungun menargetkan sebanyak 1.846 orang menjadi peserta aseptor, berupa pemasangan iud, pemasangan implan, jarum suntik, penggunaan pil, dan pemakaian alat kontrasepsi. Oleh karena itu, semua sentra pelayanan, yaitu fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, melaksanakan pelayanan untuk pemasangan alat kontrasepsi. Ya, dari 1 juta target di Indonesia, Simalungun mendapat target 1.800, yaitu meliputi alat kontrasepsi implan, IUD atau spiral, kemudian suntik, pil, dan kondom. Kalau melaksanakan implan dan IUD itu dilaksanakan di fasilitas kesehatan, demikian juga suntik dilaksanakan di fasilitas kesehatan, tapi kalau kondom dan pil itu dilaksanakan oleh sub PPKBD langsung ke rumah pelayanannya. Melalui pelayanan ini, BKKBN bertekad membangun cara dengan semangat baru dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Tema pada perayaan ini adalah BKKBN baru dengan cara baru dan semangat baru hadir di dalam keluargamu. Tim penggerak PKK Kabupaten Simalungun mengucapkan Selamat Hari Keluarga Nasional ke-27 tahun 2020. BKKBN dengan cara baru dan semangat baru hadir dalam keluargamu. Mari kita sukseskan pelayanan 1 juta aseptor. Berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Horas, horas, horas. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, PLN Unit Layanan Pelanggan Gunung Tua melalui PT Rehan melakukan perbaikan sejumlah tiang listrik roboh dan miring yang diakibatkan cuaca buruk. Sejumlah tiang listrik yang roboh dan miring di Desa Sigama, Ujung Gading, Kecamatan Padang Bola, Kabupaten Padang Lawas Utara. PLN Unit Layanan Pelanggan Gunung Tua melalui PT Rehan melakukan perbaikan 18 tiang listrik. Perbaikan tiang listrik yang miring ini diakibatkan cuaca buruk yang melanda wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara belakangan ini. Berdasarkan atas laporan warga terkait adanya tiang listrik yang mereng dan roboh, pihak PLN kemudian melakukan survei ke lapangan dan langsung menerjunkan 10 orang teknisi dari PT Rehan yang dilengkapi dengan mobil kren. Salah seorang dari pihak PT Rehan mengatakan pihak PLN akan memperbaiki beberapa tiang yang roboh dan miring sesuai dengan standar PLN, agar masyarakat tidak lagi was-was terhadap kondisi tiang saat ini. Jadi begini, karena mengingat tanahnya ini labil, memang sudah lama ini bolak-balik diluruskan, tapi pengertahanannya labil, selalu miring, baru kita betulkan miring lagi. Tapi dengan ini ada rencana kita menambah tiang yang jaraknya agak jauh, kita sisip 4 batang tiang. Terus, dan yang miring-miring ini kita luruskan sesuai dengan standar PLN seperti itu. Jadi mau kita bedain semua jaringan-jaringannya supaya masyarakat itu tidak was-was melintas di jalan, karena ada asalnya sudah hampir ke tanah, mau kita betulkan sedemikian rupa sesuai dengan aturan PLN dengan standar yang dari diizinkan PLN seperti itu. Dalam hal ini, PLN Unit Layanan Gunung Tua terus berupaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
salah satunya dengan melakukan perbaikan maupun penggantian pada sejumlah tiang listrik. Arif Sregar melaporkan untuk Farina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.